Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 5 April 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Nah, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa dan dua sinyal di sini. Pertama ada Euro Japan Yen dan yang kedua ada USD CAD ya. Di sini di Euro Japan Yen sendiri kita analisa dari time frame M30 hingga daily ya. Nah, di sini kita ambil posisinya buy ya. Nah, di sini kita ada falling wedge. Kalau kita perhatikan ada falling wedge, jadi dia ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Kemudian di USD CAD kita ambil posisi sell. Analisanya sama di time frame M30 hingga daily. Kita ambil posisi sell. Di sini kita ada breakdown racing wedge, jadi dia sudah breakdown. Kemudian dia akan ada potensi untuk retest dan kemudian lanjut untuk penurunan. Nah, di sini di Euro Japan Yen. Di Euro Japan Yen sendiri kita ada buy limit di harga 134.472 ya. Kemudian stop lossnya di 134.100. Kemudian TP di 136.000. Resiko loss 0,01 lotnya sekitar 3,47 dolar. Risk and rewardnya 1:4 ya. Kemudian di USD CAD kita ada sell limit ya. Jadi limit order semua ya ini ya, tidak ada yang sell instan atau buy instan. Nah, di sini di USD CAD kita ambil posisi sell limit di 1.25015. Kemudian stop lossnya di 1.25337 ya. Kemudian TP di 1.22735 ya. Nah, di sini untuk resiko loss 0,01 lotnya sekitar 2,36 dolar. Jadi resiko lossnya cukup kecil semua. Jadi teman-teman bisa open yang modalnya di bawah 500 dolar. Bisa gunakan akun standar dengan lot 0,01 lot aja. Ya. Jangan di player ya. Jadi single order aja, single entry aja 0,01 lot. Itu udah resikonya udah 1% ya, itu ya kurang lebih. Nah, di sini di USD CAD ya. Risk and rewardnya 1:7 ya. Gak panjang, jadi ini lebih ke swing ya ini ya. Kemudian di Euro Japan Yen ini lebih ke intraday ya. Nah, di sini selalu saya tekankan untuk lakukan partial profit taking ya, untuk mengamankan keuntungan. Ini berlaku di semua metode atau semua jenis trading ya, seperti intraday atau swing. Jadi setiap harga jalan di risk and reward 1:1. Ketika harga udah running profit dia di resiko 1:1 ya, atau sudah profit 1% atau sudah profit seenggaknya sama gitu dengan resikonya gitu. Nah, itu wajib untuk pindahin stop loss di entry gitu. Nah, selain itu kita bisa profit taking juga. Kita bisa profit taking di misal kita opennya lebih dari 0,01 lot ya. Misalnya kita open 0,010 gitu. Kita bisa TP sebagian dulu. Jadi kita bisa TP 1/3 atau 1/4 dulu gitu. Terus sisanya kita hold, kita ikuti terus harganya. Ketika turun dia kita geser-geser stop loss lagi ya, kita majuin stop lossnya dan sekaligus kita partial profit taking ya. Nah, kurang lebih seperti itu sih agar bisa untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi resiko. Kemudian di sini analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Nah, di sini ada Euro Japan Yen ya. Kemudian ada USD CAD. Di Euro Japan Yen sendiri ini time frame H1 ya chartnya ya. Kemudian di USD CAD chart daily ini. Oke, seperti biasa jangan lupa like dulu. Kalau ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di sini.
ya. Oke, kita bahas satu persatu dari Euro Japan Yen terlebih dahulu. Oke, Euro Japan Yen. Nah, ini time frame daily-nya ya ini. Ini untuk time frame daily. Kita pindah ke weekly dulu. Nah, di weekly ini dia udah break ya, break dari resist trendline weekly-nya ya. Nah, di sini dia setelah break dia membuat konsolidasi di sini ya. Break, konsolidasi, retest, kemudian lanjut naik. Ya, jadi target kenaikan bisa lebih panjang dari ini, bisa di sini. Bisa target kenaikan bisa di area ini atau di sini ya. Atau bisa di area ini juga. Oke, kita coba lihat di time frame daily-nya. Nah, di time frame daily dia juga sudah break dari konsolidasinya ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia sedang konsolidasi juga. Jadi dia dari konsolidasi dia break juga di sini ya. Jadi dia sudah break juga. Nah, di sini dia break ya. Nah, di sini kita lihat dia sedang konsolidasi atau koreksi ya, atau retest ya. Jadi kita lihat di time frame H4 dia membentuk suatu pattern gitu. Ada pattern falling wedge juga di sini. Kalau kita lihat di time frame lebih rendah lagi seperti H1, nah di sini seperti udah terlihat jelas ya ini arahnya mau kemana. Jadi dia ada koreksi dulu. Jadi kita bisa ambil posisi buy di area area demand ya. Area demand atau area support line di sini ya. Kemudian kita cari time frame lebih rendah lagi di M30. Nah, di M30 dia juga ada pattern kecil di sini. Ya, ada pattern kecil di sini. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini kita jadi M15. Nah, dia sudah breakdown ya dari pattern kecilnya ini. Ini bisa dibilang pattern symmetrical triangle atau rising wedge ya. Nah, di sini dia ada potensi untuk koreksi dan masuk ke area buy limit kita ya. Di sini ada area demand dari time frame dari 1 jamnya. Nah, kita lihat di time frame 1 jam. Nah, di sini kita ada candle demand di sini ya, atau candle bearish terakhir sebelum dia break of structure. Di sini dia ada break of structure juga di sini ya. Jadi dia sudah break close di atas high yang sebelumnya. Ya, jadi dia ada potensi untuk koreksi dulu kemudian lanjut naik. Oke, jadi kita tunggu aja ya. Jadi ini masih ada potensi penurunan sampai ke area buy limit kita ya. Jadi kita bisa entry atau kita tunggu kemudian dia akan melanjutkan kenaikan ya. Ya, kita pindah ke USD CAD. Nah, di USD CAD sendiri kita dari time frame daily terlebih dahulu. Nah, jadi di time frame daily dia sudah break dari support trendline-nya ya. Jadi di sini
Kalau teman-teman perhatikan di sini adalah area support trendline yang cukup kuat. Jadi sebelumnya dia rebound, kemudian dia rebound lagi. Di sini dia mulai break ya, mulai break, konsolidasi di sini ya, konsolidasi, dan sekarang melanjutkan penurunan. Kemungkinan harga akan kembali lagi ke area konsolidasi sebelumnya untuk retest lalu untuk melanjutkan penurunan. Kita cek di time frame H4. Nah, di time frame H4 sendiri dia juga sudah breakout structure. Ini nggak kelihatan ya. Di sini ada breakout structure juga, di sini ada breakout structure. Kalau kita lihat di time frame lebih kecil seperti H1, nah di sini kelihatan, mulai kelihatan ya arahnya ya. Sini dia sudah break. Kita lihat di M30. Nah, di sini. Nah, jadi di sini dia sudah breakout structure juga. Jadi kita ambil posisinya. Sebenarnya kita mau ambil posisi sell limit di sini ya, tapi karena ini candlenya cukup lumayan bagus untuk entry di sini di M30 ya. Nah, candle ini cukup bagus untuk entry ya. Kalau teman-teman perhatikan, nah kita bisa entry di sini sebenarnya, tapi untuk cari amannya aja kita ambil dari candle bullish terakhir ya di sini di H1. Nah, ini candle bullish terakhir di H1, kita ambil yang setengahnya gitu. Jadi ini kan sebenarnya kita bisa entry di sini juga ya. Tapi kita biar aman karena di sini juga ada area ya. Area supply juga. Siapa tahu harga masih naik masuk ke area supply lagi. Di sini juga ada, kalau kita lihat di N30. Nah, seperti ini kelihatan kan? Di sini juga ada nih di M15. Nah, jadi untuk menghindari hal seperti ini yang kita takutkan, harga akan terus naik ya, harga akan terus naik menyentuh stop loss kita. Nah, misalkan kita entry di sini, stop loss di sini ya, harga naik ya, masuk ke sini, stop loss tersentuh ya. Di sini kan targetnya ya, target area supply-nya, stop loss tersentuh, kemudian lanjut untuk turun gitu. Nah, kita untuk menghindari hal tersebut, kita coba untuk entry di setengah dari candle H1 tadi, atau setengah dari area supply ya. Nah, di sini setengah dari candle area supply ini, jadi kita ambil setengahnya aja untuk letak kita entry gitu, atau letak kita entry sell limit. Untuk target penurunan di sini ada area imbalance area ya. Nah, di sini juga ada area demand. Jadi kita menghindari dua area penting ini, kita bisa pilih yang terdekat. Jadi kita pilih area demand-nya di sini ya. Jadi kemungkinan harga masih naik untuk retest, kemudian turun masuk ke area demand. Sebenarnya ini bisa untuk terus lagi ke atas, tapi dia juga ada potensi menutup area imbalance juga. Seperti itu. Tapi kita lebih aman untuk cari amannya untuk TP di area demand daily-nya aja gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video analisa hari ini. Semoga bermanfaat dengan adanya video ini. Yang udah profit pertahankan ya, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya.
So, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang ada pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.